Rasulullah lagi perang Tabuk. Perang Tabuk kan ke daerah Jordan, itu perbatasan Jordan. Jaraknya dari Madinah sekitar 750 sampai 800 km. Dan ini merupakan perang yang paling sulit yang pernah dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pasukan Muslim itu 10.000, 10.000 kan untuk makanan minumannya kayak gimana Pak? Terus yang jaraknya jauh lagi, bukan di kampung sendiri. Terus yang dihadapi Romawi. Romawi berapa? 300.000. 10.000 lawan 300.000. Apa enggak harus dikompak tuh semangatnya Pak? Nah, sekalipun nanti akhirnya ujungnya enggak terjadi benturan. Pasukan Romawi berkurang dulu 100.000, enggak jadi ikut. 200.000 akhirnya menarik diri. Pas udah nyampe tempat yang dijanjikan, kita akan bertempur di Tabuk. Ternyata mereka sudah narik diri ke Syam, ke Damaskus dan sekitarnya. Akhirnya tidak terjadi peperangan, tapi secara politis Rasulullah udah menang, dianggap menang. Ini luar biasa. Nah, ada beberapa orang di Madinah nggak ikut perang. Rasulullah bilang gini, kita kan lewatin bukit, lewatin lembah. Tidaklah kita melangkah lewat bukit, naik bukit atau turun lembah itu kecuali ada beberapa orang di Madinah yang nongkrong di Madinah tapi pahalanya sama seperti kita yang melangkah ke Tabuk. Kenapa mereka nggak dapat pahala? Mereka mau ikut, baju perangnya udah siap, semua segala persiapannya sudah, tahu-tahu pas mau berangkat entah diare, entah demam berdarah, entah sakit Pak. Sakit jadi nggak bisa berangkat. Ternyata nggak bisa berangkat, pahalanya tetap dapat. Dan udah kayak gitu, asiknya niat lagi, niat yang salah, niat yang benar tetap dihitung walau salah alamat. Ada orang sahabat mau ngasih sedekah di zaman Rasulullah kan, Masjid Nabawi itu ada pojokan namanya Sufah. Di sofa itu Pak, kalau kita naruh kayak di sini nih, taruh makanan di situ berarti halal ya. Nah di sofa itu taruh di situ berarti halal. Taruh duit koin di situ, duit 1.000-an, duit 10.000-an taruh di situ, siapa aja yang ngambil halal. Karena ini maksudnya adalah sedekah. Tahu-tahu ada seorang sahabat naruh di situ buat sedekah. Anaknya yang ngambil Pak, duit itu anaknya yang ngambil. Nah bapaknya lihat anaknya yang ngambil, ini duit bukan buat lo. Ini duit buat sedekah, buat orang-orang miskin yang ngambil. Anaknya jawab, lah Beh kan anak kan orang miskin, Babe yang kaya, anak orang miskin. Lalu kan anak gue, kenapa jadi ngambil? Kalau mau ya minta aja. Berantem lah nih, berantem karena anaknya merasa miskin dan doa wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tilawah yang dibawakan oleh Bapak Haji Muhid. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kajian yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Bambang Irawan dengan tema memahami hakikat perjalanan haji. Kepada Bapak Dr. Bambang Irawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah wa ilaihil mustaqawwah wal musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalau wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh di Masjid Az-Zikri yang dirahmati Allah. Masih dalam suasana bulan Syawal, belum terlambat kiranya kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Selalu diucapkan ini saat bulan Syawal, minal a'idin wal faizin. Minal a'idin ini kembali kepada fitrah, wal faizin mendapatkan keberuntungan. Ini selalu diucapkan. Ya mudah-mudahan kondisi kita seperti ini, kembali kepada fitrah, dan insya Allah bisa menjaga fitrah kesucian itu. Menjaga fitrah kesucian itu lebih berat daripada meraihnya. Ya. Ada orang Indonesia kebetulan iseng-iseng tanya orang Arab, ya Syekh, hal arabtum ma ma'na halal bihalal? Ya, jadi orang Arab ditanya, ya Syekh, tahu nggak apa arti halal bihalal? Orang Arab rupanya geleng-geleng kepala dia. Apa katanya? Ma'arabtu ma'na halal bihalal. Ayyul lugha hadha. Saya nggak tahu apa arti halal bihalal. Bahasa apa ini? Rupanya istilah halal bihalal walaupun seperti kesannya bahasa Arab, orang Arab ditanya nggak paham, Pak. Jadi memang kalau bikin istilah-istilah orang Indonesia jagonya. Walaupun kesannya bahasa Arab, orang Arab nggak ngerti gitu. Jadi tapi apalah
itu tidak penting. Yang penting isi halal bihalal itu di dalamnya adalah memang tidak ada dendam lagi, tidak ada lagi membesar-besarkan kesalahan orang. Yang penting di dalamnya adalah senang kembali kepada fitrah, senang kembali kepada kebaikan, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang usianya udah 40 tetapi kecenderungan berbuat baiknya lebih kecil daripada berbuat jahatnya. Kalau sudah 40, itu setan akan mencium di antara kedua alisnya itu. Artinya sudah menjadi orang yang sangat disayangi setan. Kalau sudah umur 40 enggak berubah-berubah. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa menjaga kefitrahan itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, orang yang ada rasa sombong di dalam dirinya, walaupun sebesar debu atau sebesar biji bayam itu, ada rasa sombong, ada rasa takabur, ya, itu akan dicampakkan ke dalam neraka, tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Kalau bicara sombong sekarang ini, orang bukan hanya sombongnya sebesar debu, sombongnya sebesar gunung, ya. Mudah-mudahan kita berharap ya sifat Allah diantaranya yang jamaliyah itu. Jadi sifat Allah itu paling tidak dibagi dua, ada jamaliyah, ada jalaliyah. Jamaliyah itu yang sifatnya maha mengampuni, maha kasih sayang, ya, maha pemberi rezeki. Mudah-mudahan itu lebih besar ya daripada murkanya Allah. Kalau sifat jalaliyah Allah, kemurkaan Allah itu, kekuasaan Allah, Allah maha membalas dendam al-muntaqim. Kalau itu yang lebih besar daripada sifat jamaliyah Allah, kita ini habis kita ini. Kenapa? Banyak orang udah di usia 40 ke atas juga kecenderungan berbuat buruknya masih besar daripada berbuat baiknya. Jadi kita berharap di bulan baik ini, ya masih dalam suasana bulan baik ini, ayo kita jaga fitrah kesucian itu. Jadi tidak soal walaupun orang Arab nggak ngerti, tapi kalau isinya adalah baik, isinya tidak ada lagi iri, tidak ada dengki, tidak ada keresahan yang tak terkendalikan, tidak ada sifat-sifat supaya dipuji orang lain, itu dibersihkan itu insya Allah kita bisa menjaga fitrah seperti yang disebutkan oleh Allah, qad aflaha man tazakka. Orang-orang yang beruntung, sungguh beruntung adalah orang-orang yang memang mampu menjaga kebersihan hatinya. Insya Allah ini masih dalam suasana baik, kita jaga fitrah kesucian itu. Jadi kalau memang saya jadi teringat, dulu ada orang Indonesia juga pergi ke waktu menunaikan haji. Jadi dengan modal bahasa Arab yang pas-pasan, dia pede aja pergi tanya-tanya belanja. Kam hadza, berapa ini kan gitu. Begitu orang Arab bilang khamsah mi'ah riyal, ya, dia bingung mau nawar nggak bisa gitu. Ya, mau nawar nggak bisa, apa bahasa Arabnya kalau mau menawar gitu. Biasa dia kalau belanja di Jakarta nawarnya udahlah harga mati aja, berapa harga mati. Kan gitu. Dia mau bilang berapa harga mati, bahasa Arab nggak ngerti dia. Akhirnya dia tanya, dia pikir-pikir kalau berapa itu kam. Harga itu saman, kam samanuhu, berapa harganya, masih ingat dia. Kalau mati berarti al-maut. Ya. Jadi ditanyanya orang Arab, kam samanul maut katanya, berapa harga mati gitu. Orang Arabnya geleng-geleng juga itu. Akhirnya orang Arab tuh bilang, al-maut la yuba', orang mati nggak dijual di sini katanya. Jadi ini orang istilah-istilah orang Indonesia kepedean ya, tapi nggak ngerti orang Arab ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini waktu kita tidak banyak, kita mau membahas hakikat perjalanan haji. Saya kira yang mau menjadi tamu-tamu Allah sudah biasa manasik, saya tidak bicara tentang teknisnya. Saya mau berbicara soal hakikat dan makna filosofis secara spiritual. Ini yang mau saya sharing. Kalau teknis-teknisnya itu nanti bagaimana orang tawaf, bagaimana sa'i, tahalul itu sudah dapat saat manasik. Tapi saat ini saya mau sharing, mudah-mudahan nanti ada dialog tentang hakikat atau makna secara spiritual.
paling tidak kalau perjalanan haji itu kita teringat akan firman Allah, tujuan perjalanan haji dulu yang penting. Sebelum orang melaksanakan wajib haji, rukun haji, sunnah-sunnah haji, ingat dulu firman Allah yang mengatakan tujuan haji itu adalah liyashhadu manafi'a lahum. Jadi tujuan haji itu liyashhadu manafi'a lahum. Supaya orang yang berangkat haji itu menyaksikan, melihat, melakukan survei, melakukan observasi manafi'a lahum, apa yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai ilmu baik saat di Makkah maupun saat kembali ke tanah air. Ini yang pertama. Jadi tujuan menjadi tamu Allah, menjadi orang yang menjadi duyufur rahman, itu yang pertama-tama adalah melakukan survei. Kalau bahasa akademiknya melakukan studi komparatif. Itulah yang disebutkan liyashhadu manafi'an lahum. Jadi tujuannya studi komparatif dulu. Sebelum melaksanakan rukun haji, wajib haji, studi komparatif dulu. Luaskan cara pandang, luaskan cara perspektif kita melihat orang-orang yang bermacam-macam gaya ibadahnya itu di sana. Bagaimana cara pandang yang luas tentang makna hadirnya ke tanah Makkah. Studi banding. Kok di tanah Makkah tanahnya gersang, kering, tetapi rakyatnya, masyarakatnya mudah-mudahan jauh lebih makmur daripada orang Indonesia yang tanahnya subur misalnya. Betul tidak Pak? Di Indonesia tanahnya itu kan subur tuh, sampai-sampai ada syair lagu, tanah kita tanah surga, kan begitu. Tapi di Makkah tanahnya tidak sesubur di Indonesia, mereka jauh lebih sejahtera daripada kita. Nah, ini kan studi banding ini Pak. Ini studi banding. Teringat pernah katanya ada orang Arab main-main ke puncak. Ketika melihat ada pohon-pohon yang indah, bunga-bunga yang berwarna-warni, kebetulan ke jalan-jalan ke kota bunga, melihat ada air yang mengalir. Apa kata orang Arab? Ajib, ajib, hadal firdaus fid dunya. Kama qala al-Quran, ternyata ada surga di dunia. Ini di Indonesia seperti yang diceritakan Quran. Kan kalau Quran itu kan bicara tentang surga, allati tajri min tahtihal anhar, ada air-air yang mengalir, ada pohon-pohon yang berwarna-warni. Ini kok ada surga di Indonesia ini? Mereka kagum karena melihat suburnya Indonesia ini. Jadi inilah sebuah perbandingan. Kalau Bapak Ibu yang sudah bolak-balik ke Makkah baik haji maupun umroh akan melihat bagaimana biasanya mobil-mobil mewah itu kalau dengar sholat diparkir aja. Udah diparkir kadang-kadang itu kuncinya nggak dibawa lagi. Beda kalau di Indonesia ya, kalau ada mobil mewah udah masuk rumah pagar dikunci, nanti ada garasi dikunci, mobil dikunci lagi, betul nggak Pak? Itu pun kadang-kadang masih hilang juga. Ya jadi saya kira banyaklah studi banding, saya tidak bicarakan detail. Bagaimana misalnya kita melakukan studi banding orang-orang yang menjual menjual-jual souvenir itu, souvenir miniatur Ka'bah, tetapi sayangnya miniatur masjid itu made in China gitu kan, made in Korea. Ini kenapa peluang-peluang bisnis seperti ini nggak direbut oleh orang-orang Islam, katakanlah orang-orang Indonesia? Ini kan peluang bisnis yang luar biasa. Saya dialog sama orang yang sudah 20 tahun jadi guide di Makkah. Saya tanya, kenapa Ustadz peluang-peluang bisnis yang begitu besar di mana seluruh umat Islam berkumpul dari seluruh penjuru dunia di sini, kenapa peluang bisnis itu enggak dimanfaatkan? Bukankah Rasul mengatakan kita ini harus menguasai bisnis? Karena 90% sumber rezeki di dunia ada pada bisnis. Kenapa enggak dimanfaatkan oleh orang Islam? Tapi apa kata yang udah jadi guide 20 tahun? Ustadz ini macam enggak tahu aja. Coba Ustadz lihat itu Ka'bah itu yang ada pakai kiswah. Itu kiswah kelambu Ka'bah itu sendiri belum tentu dibuat oleh orang Islam katanya. Jadi untuk urusan kiswah saja katanya belum tentu orang Islam yang buat, apalagi mau membuat souvenir. Ini kelemahan kita Pak. Boleh jadi sekarang ini umat Islam menjadi, mohon maaf ya,
ada orang yang underestimate terhadap umat Islam, termasuk saudara-saudara kita yang dibantai di jalur Gaza, laknatullah atas tentara Israel yang membantai umat Islam itu. Ini kenapa? Karena memang mungkin kelemahan kita dalam hal pengetahuan, dalam hal ekonomi, Pak. Inilah studi-studi banding seperti ini yang harus kita lakukan dalam hal persoalan perjalanan haji ini. Baik Bapak Ibu, paling tidak bicara hakikat perjalanan haji itu bisa diukur dengan 4 hal. Ya, yang pertama, ya perjalanan haji itu sebenarnya juga disebut dengan rihlatut tarikhiyah. Perjalanan haji juga disebut dengan rihlatut tarikhiyah. Apa itu rihlatut tarikhiyah? Perjalanan historis. Perjalanan napak tilas sejarah. Bahwa siapapun yang berangkat ke tanah Makkah tidak boleh melupakan sejarah, tidak boleh melupakan orang-orang yang pernah hadir di situ yang dengan pengorbanannya, dengan air mata, dengan pengorbanan perasaan sudah pernah terjadi di tanah Makkah itu. Jadi kita yang melaksanakan ibadah haji ketika sampai di sana harus mengadopsi semangat tauhid, semangat perjuangan, semangat air mata yang ditumpahkan atau bahkan darah, supaya kita memiliki semangat yang sama. Ada atmosfer yang sama ketika kita sampai ke tanah Makkah. Dengan mengingat perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu, kita kalau dapat masalah jadi kecil. Orang dulu yang hadir di sini masalahnya lebih besar. Ya. Pernah saya dengar ada jamaah yang kehilangan sandal sampai 7 kali diletak di sini hilang, beli lagi hilang. Jadi masalah-masalah yang begini dianggap biasa saja. Orang-orang terdahulu, ya kita kalau mau bicara rihlatut tarihiyah, perjalanan historis, bagaimana dulu ketika Nabiullah Ibrahim bawa istrinya Siti Hajar yang sedang hamil besar. Betul tidak, Bu? Udah anaknya lahir di tempat yang tandus, panas, tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Udah lahir, turun perintah agar Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak dan istri. Oh, ini kan perjuangan yang berat ini. Perjuangan air mata yang tercurahkan, perasaan, ya. Ya, karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang dibangun pertama kali adalah di, Allah menyebutnya bi Bakkah. Bukan di Makkah, Pak, tapi di Bakkah. Rupanya ada salah satu penafsir yang mengatakan mengapa disebut bi Bakkah. Bi Bakkah itu berasal dari awal kata baka yapki. Dalam bahasa Arab baka itu menangis. Kenapa diartikan menangis? Karena di tanah Makkah itulah dulu Siti Hajar dengan menumpahkan air mata, mengorbankan perasaan, mencucurkan air mata karena harus ditinggalkan suaminya, di mana dia harus mengurus anaknya sendiri di tempat yang tandus dan gersang. Bagaimana dia mengorek-ngorek pasir itu untuk mendapatkan air minum supaya anaknya itu bisa minum. Itu kan mengorbankan air mata, makanya dikatakan Allah bi Bakkah, dengan di mana di situ di tempat di mana air mata dicucurkan. Ya. Dalam dialognya kira-kira begini, ketika Nabiullah Ibrahim akan meninggalkan istri dan anak yang baru lahir, istrinya tanya, dalam dialognya kira-kira begini, ya zaujil mahbub, atatrukuni fi hadal makan, la ahadan wala zar'an, hal hada min amrillah? Wahai suamiku tercinta, benar enggak engkau tega mau meninggalkan aku dan anakmu yang baru lahir di tempat ini? La ahadan wala zar'an, di sini enggak ada orang di sini. Wala zar'an, enggak ada tempat untuk bercocok tanam. Hal hadza min amrillah? Benar enggak ini perintah dari Allah? Ya, suaminya ditanya begitu, jawab, bala hadza min amrillah. Ya, ini benar perintah dari Allah. Tapi karena ini memang keluarga yang bertauhid, yang memang membesarkan Allah dan tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah, apa kata istrinya? Lau kana hadza min amrillah inni qad raditu billah. Kalau benar ini perintah dari Allah, aku ridho dengan perintah Allah. Nah, ini orang yang bertauhid begini. Coba kalau istrinya bukan orang yang bertauhid, paling-paling dia bilang sama suaminya, oh jangan macam-macam ya bang,
Udah 9 bulan loh saya mengandung ini, udah lahir mau ditinggalkan pula lagi. Abang jangan mau enak-enaknya saja. Suami macam apa abang ini? Kan kira-kira bilang begitu. Tapi istrinya nggak bilang begitu. Ya kalau memang ini perintah dari Allah, aku ridho, aku terima ini. Tetapi keridoan istrinya itu ya membuat Nabi Ibrahim itu jadi kuat, kokoh dia. Begitu beberapa langkah dari tanah di mana dia meninggalkan istri dan anak itu, dia angkat tangannya. Dia berdoa, sampai-sampai doa Nabiullah Ibrahim itu diabadikan dalam Quran, kan hebat itu. Ada doa Nabiullah Ibrahim saat meninggalkan istri dan anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Apa doanya itu? Rabbana, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di tempat di mana, di tempat yang tandus gersang, tidak ada orang, tidak ada tempat bercocok tanam di rumahmu ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikan kelak mereka keluarga yang melaksanakan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah orang-orang yang berkunjung kemari bersimpati kepada istri dan anakku. Warzuqhum minas samarat, berilah mereka rezeki berupa buah-buahan ya Allah. Buah-buahan dari mana? Pohon aja susah tumbuh. Tapi yang penting keyakinan berdoa itu ada kekuatan doa. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah aman-aman saja. Singkat cerita, itu anak yang dilahirkan yang tidak ada, yang susah air, yang panas terik, akhirnya menjadi salah satu manusia yang dipilih Allah untuk menjadi nabi. Itulah Nabiullah Ismail. Artinya ada kekuatan perjuangan, kekuatan keyakinan bahwa setiap kita kalau datang masalah, ya Allah, aku pantas mendapatkan ini, aku terima ini karena ketentuanmu, karena takdirmu, aku terima ini. Jadikanlah dengan aku menerima ini, engkau keluarkan masalah yang kami alami. Kira-kira begitu. Kalau berdoa dengan penuh yakin, jangan ada ragu-ragu. Ya, kalau ragu-ragu nanti Allah jadi bertanya-tanya, kok kita jadi ragu? Ya. Kalau saya misalnya jalan-jalan ke rumah Pak Hamzah, begitu saya masuk ke rumah, saya letakkan sepatu di luar, setelah bincang-bincang sama Pak Hamzah, saya bilang sama Pak Hamzah, Pak, sebentar Pak, saya mau lihat sepatu saya, masih ada apa enggak? Gitu ya. Saya lihat, oh masih ada, balik lagi, cerita lagi, rupanya udah 5 menit, tanya lagi, Pak, saya mau lihat lagi, masih ada apa enggak? Bolak-balik saya ulangi begitu. Kira-kira pantas enggak kalau Pak Hamzah tersinggung? Ya pantas tersinggung. Ya, syukur Pak Hamzah enggak mengatakan, oh alah Ustaz, berapa sih harga sepatu Ustaz itu? Masa di sini dianggap ada pencuri, kan begitu. Artinya kalau kita ragu-ragu, sama kalau kita ragu-ragu berdoa sama Allah, ragu kita, Allah akan bilang, dari dulu siapa sih yang kasih? Dari dulu kan aku yang kasih. Kok ragu-ragu? Ya, inilah kekuatan Nabiullah Ibrahim. Jadi perjalanan haji itu tidak boleh semangatnya ya lepas dari semangat bagaimana perjuangan seorang Nabiullah Ibrahim, istrinya Siti Hajar dan Ismail itu. Ini yang pertama. Yang kedua, perjalanan haji itu juga disebut dengan rihlatul hakikiyah. Rihlatul hakikiyah itu perjalanan pulang yang sesungguhnya. Apa itu arti pulang yang sesungguhnya? Perjalanan kematian. Jadi orang yang berangkat haji itu harus menganggap ini adalah perjalanan pulang menuju Allah. Dalam arti apa? Dalam arti mati. Supaya nanti di sana betul-betul khusyuk melaksanakan ibadah-ibadah haji itu. Dalam setiap manasik-manasik haji atau dalam walimatus safar selalu saya katakan kepada keluarga yang mau berangkat haji, Pak, Bu, begitu nanti mau ke bandara, pandangi satu persatu anak-anaknya. Pandangi rumah, seolah-olah itulah pandangan yang terakhir. Seolah-olah nggak pernah lagi melihat anak-anak. Supaya fokusnya sama Allah. Kalau kita fokusnya sama Allah, pasti dijaga sama Allah itu keluarga kita. Atau
aset yang kita tinggalkan di Jakarta, katakanlah begitu. Jadi kalau sudah begitu khusyuk, pengalaman sekarang orang masih di bandara SMS anaknya sudah 10 kali. Nah, nanti hati-hati gini sekolahnya, makannya gimana, gini-gini udah terlalu khawatir. Padahal dia mau menuju rumah Allah. Kenapa nggak dititipkan sama Allah? Bagaimana tadi Nabi Allah Ibrahim menitipkan istri dan anaknya Ismail itu di tanah Makkah. Ini rihlatul hakikiyah, perjalanan pulang yang sesungguhnya. Makanya lapas talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu artinya apa? Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Bukan dalam arti hanya panggilan fisik, panggilan dari Jakarta ke Makkah, lebih dari itu secara spiritual. Ya Allah, kalaupun nanti aku memang saatnya Engkau panggil untuk menjumpai Engkau dalam arti wafat, aku siap ya Allah. Kira-kira begitu. Kalaulah ini dalam arti nanti Engkau memanggil aku siap. Innal hamda wan ni'mata wal mulk, sesungguhnya semua pujian itu pantas dialamatkan kepada Engkau ya Allah. Kerajaan dunia ini, bumi ini semuanya milikmu. Kenikmatan ini semuanya darimu. Jadi ada ketawaduan, ada syukur gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, perjalanan haji itu sebenarnya juga disebut dengan rihlatul hadariyah. Rihlatul hadariyah. Apa itu rihlatul hadariyah? Perjalanan dalam rangka untuk meluaskan perspektif seorang tamu Allah untuk melihat cara pandang yang lebih luas lagi dalam memaknai arti ibadah, dalam memaknai arti toleransi, dalam memaknai arti tugas-tugasnya baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Seperti itu. Ya. Jadi siapapun ya yang akan menjadi tamu Allah itu harus memiliki cara pandang dan perspektif yang luas terhadap hidup dan kehidupannya, terutama ketika sampai di sana, sehingga memiliki paradigma untuk membangun peradaban yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingat dulu perjalanan haji pada masa-masa zaman tidak enak, zaman penjajahan, ya, itu kan waktu belum ada pesawat, orang berangkat haji sampai 6 bulan naik kapal laut, betul tidak Pak? Kalau belum sampai ke Makkah, dalam perjalanan dipanggil Allah, itu mayatnya dibuang ke laut, kan begitu? Begitulah beratnya perjuangan. Tetapi karena perjuangan yang berat itu akhirnya menghasilkan hasil yang lebih, otomatis konsekuensinya begitu Pak. Orang yang percobaannya lebih berat, hasilnya akan lebih terasa begitu. Beda orang yang sekarang naik haji 8-9 jam itu udah sampai, coba orang dulu dengan 6 bulan. Itu kan berat sekali kalau mau dibandingkan. Tetapi hasilnya luar biasa. Coba kita lihat bagaimana dulu orang pada masa penjajahan. Itu orang-orang yang pulang dari Makkah setelah menjadi tamu Allah sampai ke tanah air masih ada penjajah, itu semakin tidak takut dia sama para penjajah. Tauhidnya makin bagus, yang paling ditakuti Allah, cuma Allah yang ditakuti. Penjajah ini apa ini? Jadi dengan semangat tauhid itulah mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo kita usir penjajah dari negeri yang kita cinta ini. Siapa yang tidak kenal dengan Haji Saman Hudi? Itu kan haji yang jadi pahlawan, Haji Ahmad Dahlan, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat dengan Hamka. Itu kan pulang dari tanah Makkah betul-betul menjadi orang yang tercerahkan, menjadi penggerak-penggerak untuk bisa membangun semangat supaya mereka harus bisa mengusir penjajah-penjajah dari bumi yang dicinta ini. Inilah seharusnya perjalanan haji ini adalah membangun peradaban. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berpikir ya, indahnya kalau otoritas yang mengelola Masjidil Haram dan Masjid Madinah itu, setiap ada orang yang setiap musim haji itu kan dikelola. Kalau bicara ritual haji kan selesai Pak dalam 3-4 hari itu. Betul nggak Pak? Kan selesai itu dalam 3-4 hari. Berapa lama lah orang tawaf, berapa lama orang sa'i, berapa lama orang tahallul, wukuf di Arafah ketika haji. Berapa lama itu? Sebentar itu. Artinya rata-rata orang berangkat haji kan bisa sampai 30-40 hari. Waktu yang selebihnya untuk apa? Selama ini kan tradisinya orang jalan-jalan dan belanja. Kita berharap otoritas pemilik Masjidil Haram yang mengatur manajemen di sana ada semacam 1-2 hari untuk semacam sharing-sharing. Mungkin ada ulama-ulama yang memang dikagumi keilmuannya bicara tentang apa yang paling mendesak untuk dilakukan umat Islam supaya umat Islam ini kembali menjadi lokomotif peradaban. Kan gitu kira-kira Pak. Aturnya ada momentum di mana ketika umat Islam berkumpul dari seluruh dunia, ayo kita sharing-sharing bagaimana nih umat Islam supaya menjadi umat yang kembali maju sebagaimana dulu zaman keemasan. Tapi sekarang kan belum ada kelihatan begitu Pak. Belum ada di musim haji itu ada momentum 1 atau 2 hari untuk sharing-sharing semacam konferensi internasional supaya kita ini umat Islam tidak lagi menjadi umat yang jadi bulan-bulanan umat lain. Sekarang ini kan kita dari sisi dari sisi sains, teknologi, dari sisi ekonomi, pengetahuan tertinggal nih. Gimana saat menunaikan haji itu menjadi konferensi internasional supaya kita bahas ini. Tapi belum ada tanda-tanda kesana rencana membahas. Padahal kita banyak ini punya ulama hebat sekelas Profesor Yusuf Kordowi misalnya kan. Bisa dia bicara bagaimana ini apa yang paling mendesak supaya umat Islam nggak lagi terjebak dengan pikiran-pikiran yang sempit seperti sekarang adanya generasi kita masuk ke dalam gerakan ISIS misalnya ya. Itu dia masuk ke gerakan ISIS kenapa? Karena gurunya nggak banyak. Karena cara pandangnya terhadap makna jihad, cara pandangnya terhadap makna ibadah itu sempit. Jadinya begitu. Boro-boro mengurusi ISIS mau jihad ke sana. Kadang-kadang dia punya istri, punya anak-anak juga nggak diurus dengan baik kok. Ini kenapa? Karena cara pandangnya terhadap agama, cara pandang terhadap jihad sangat terbatas begitu. Ini kelemahan kita. Jadi kalau saja di manage sebaik mungkin ini akan menjadi perjalanan hadariyah. Ya sama seperti tadi, kok perekonomian walaupun di tanah Makkah sendiri malah orang-orang Cina yang memanfaatkan untuk membuat souvenir ataupun produk-produk yang ada di sana. Inilah kelemahan kita. Jadi perjalanan hadariyah. Jadi ternyata kalau bicara made in China itu ya, saat kita atau Bapak Ibu yang udah sering mungkin ke Amerika itu rupanya souvenir itu pun yang kayak gantungan kunci, topi-topi, kaos-kaos di Amerika pun itu made in China juga rupanya. Jadi luar biasa mereka menguasai bisnis itu. Ini rihlatul hadariyah. Saya berharap ya ke depan ini akan menjadi konferensi internasional yang hebat perjalanan haji ini. Ada 1-2 hari dijadikan bedah kitab misalnya. Ada kitab yang ditulis oleh ulama besar judulnya apa? Limadza ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam peradabannya mundur, umat lain maju? Ya, itu dibahas supaya umat Islam ini tahu apa hal-hal yang paling mendesak. Ya. Ini yang ketiga. Terakhir. Ya, tadi rihlatul hakikiyah. Apalagi tadi, Pak? Oh iya, tarikhiyah. Rihlatul hakikiyah, perjalanan pulang yang sesungguhnya alias wafat. Yang kedua rihlatul tarikhiyah dalam arti historis. Yang ketiga rihlatul hadariyah ya. Rihlatul perjalanan membangun peradaban. Yang terakhir ini perjalanan rihlatul ta'abbudiyah.
perjalanan, betapa haji ini adalah puncak dari ibadah. Kenapa dikatakan puncak? Ya kalau orang bicara soal ibadah itu kan namanya ada ibadah qalbiyah, ibadah yang mengedepankan hati. Ada ibadah maliyah yang mengedepankan harta. Ibadah jasadiyah yang mengedepankan kekuatan fisik. Nah, di dalam haji semuanya berkumpul. Orang kalau melaksanakan haji tentunya harus menjaga hatinya agar tetap khusyuk. Itu ibadah qalbiyah itu. Yang kedua ibadah maliyah. Bagaimana orang bisa sampai ke haji kalau nggak ada uangnya? Ibadah yang memerlukan harta. Dan yang terakhir ibadah jasadiyah. Gimana mau haji kalau nggak sehat? Jadi dalam satu ibadah haji ini berkumpul nilai-nilai ibadah, macam-macam ibadah. Karena itulah harus dimanfaatkan betul ini perjalanan haji ini sebagai puncak untuk sungguh-sungguh menjadikan perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira sebagai cara pandang yang luas harus dimaknai seperti ini. Ini adalah puncak, kita tunjukkan kesungguhan kita itu dalam beribadah dengan penuh cinta, ya, karena nggak ada ibadah kalau nggak ada cinta itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang mengaku beriman sudah pasti sangat besar cintanya. Ada asyaddu hubban lillah. Ya, perjuangan harta, jihad harta kita ke sana fisik. Saya kira sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar inilah yang bisa saya sharingkan dalam persoalan hakikat perjalanan haji. Mudah-mudahan nanti sebelum kita tutup dengan doa, Bapak Ibu, ada hal-hal yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan lebih dialogis, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau ceritakan pengalamannya. Ya, mudah-mudahan ini bisa sedikit menjadi tambahan supaya kita menjadi tamu Allah yang betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, dan semuanya yang mau berangkat pada tahun ini dimudahkan perjalanannya. Saya kira saya kembalikan ke moderator untuk dialog ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah menyampaikan materinya kepada kita. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab, kurang lebih 15 menit. Dari Bapak-bapak dulu, ada Bapak yang mau bertanya? Ya. Silakan Pak. Sebutkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumardi Hasan, tinggal di luar pagar ini Pak, Jalan Sriwijaya ya. Yang saya ingin tanya gini Pak, ini kan kita ini di Indonesia itu dari mulai lurah sampai kepala negara, kepala departemen, non-departemen, semuanya itu sudah haji Pak. Tetapi negara kita ini bukan tambah benar, banyak korupsinya segala macam. Kalau orang memang sudah pergi haji seharusnya kan, apalagi haji mabrur itu kan dari orang yang tidak baik jadi baik. Tapi kenyataannya di negara kita ini semuanya sudah haji, pejabat-pejabat kita ini, tapi ya itulah kenyataannya korupsi di mana-mana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaannya maksudnya di mana salahnya itu Pak? Iya, kenyataannya memang seperti itu ya. Dari sisi semarak memang kelihatan di permukaan, memang jumlah antrian haji saja sekarang kalau di Jakarta bisa sampai 12 tahun itu, saking banyaknya sudah yang mau diberangkatkan. Jadi luar biasa secara kuantitas. Cuma secara bicara soal efek ataupun kualitas, ternyata ini masih ada sedikit bermasalah dalam arti cara memaknai, cara dia sungguh-sungguh dia mau bertobat setelah pulang itu atau tidak. Ya, kenyataannya memang ada orang-orang yang tidak banyak melakukan perubahan. Ya, ini berarti keterkaitannya, keterhubungan dalam arti ihsannya kepada Allah, merasa dia dijaga, merasa dia disaksikan Allah itu memang tidak ada. Makanya sama saja baik dia sebelum haji maupun sesudah haji tidak ada perubahan. Ini karena lagi-lagi persoalan
kesungguhan ya, bagaimana memaknai perjalanan haji itu menjadi manusia yang muhsinin, yang bisa ihsan, yang bisa menjaga keterhubungannya dengan Allah dalam setiap detik perjalanan hidupnya. Dia lupa bahwa Allah itu menawarkan selalu bahwa Allah itu adalah pendamping kita, Allah itu wali kita. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kan gitu. Nggak usah jauh-jauh Pak ya. Waktu saya bawa jamaah umrah itu saya dapat kabar ada itu jamaah yang kelebihan belanja sampai 1 ton Pak dia. Dia belanja begitu ditimbang sampai 1 ton. Macam-macam yang dibeli, yang kulkas lah, yang lemari lah, macam-macam. Jadi keberatan 1 ton. Akhirnya ya itu disusul kemudian. Artinya orang seharusnya berangkat haji ingat mati, kok yang diingat adalah belanja terus. Termasuk orang yang tetangga itu kadang-kadang banyak nitip. Tolong beli ini, beli itu. Wah, jadi nggak khusyuk lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau berangkat kalau terlalu banyak orang nitip ini, nitip itu, ya kan di Tanah Abang juga udah banyak yang jual begitu. Jadi inilah akibatnya lebih fokus kepada belanjanya, jadinya hatinya ini nggak terjaga itu. Jadi memang kenyataannya masih ke situ. Tapi kita harus berbaik sangka Pak. Mudah-mudahan kita ini umat Islam di Indonesia ini memiliki ada semangat perubahan untuk betul-betul menjaga dirinya dari hal-hal yang dibenci Allah. Saya kira ini proses Pak, proses yang terus berlanjut. Paling tidak itu berawal dari kekurangan paham, mungkin niatnya juga salah, pemahamannya juga minim. Jadi ya tentunya kalau yang diawali dari yang tidak halal ya menjadi tidak halal ke depan. Tidak bisa kita menggunakan uang haram untuk perbuatan walaupun itu baik, ya tetap awalnya haram, ya tetap itu menjadi tidak sah begitu. Saya kira begitu Pak. Tapi kita harus berbaik sangka, insya Allah ke depan kita semakin baik. Ya, saudara kita yang menjadi tamu-tamu Allah akan menjadi semakin baik. Saya kira begitu. Ya. Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad Ansari Ustaz. wabarakatuh. Ustaz, tadi ada 1 sampai 4. Yang paling awal dah Rihlatul Tarbiyah, perjalanan sejarah, perjuangan Islam dan keyakinan hati terhadap kekuasaan Allah. Mohon maaf untuk pertanyaannya. Setiap apa yang dilakukan Allah terhadap hambanya pasti ada maknanya seperti Ustadz bilang. Ya. Pasti ada maknanya. Pasti ada maknanya. Nah, kita sering dengar masalah Rasul Ibrahim membawa keluarganya ke Mekah dan ditinggalkan. Kira-kira makna apa ya? Kenapa harus ditinggalkan? Kenapa harus seperti itu? Yang dengan yang sepi dan tandus. Ceritanya hanya sejarahnya seperti itu aja, tapi kira-kira makna padahal itu kalau nggak salah hampir 10 tahun setelah Nabi Ismail besar baru Nabi Ibrahim datang, setelah Bakah ramai, malahan setelah datang baru ketemu ada lagi ujian untuk Idul Kurban atau segala macam. Sembelih. Nah ini maknanya apa ya, meninggalkan gitu. Kira-kira apa ya Ustaz? Ya, jadi biasanya kan setelah tahu efeknya baru orang tahu, oh ternyata memang memiliki pelajaran yang besar. Ya kalau kita dalam kajian-kajian menafsirkan, yang paling tahu kan tentunya Allah, dan orang yang bersangkutan akhirnya oh ya Allah pantaslah syukur dulu seperti ini seperti itu. Artinya dalam hidup ini dari kisah seperti itu yang pertama harus kita pahami, kita itu tidak boleh stres, tidak boleh mudah depresi dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena tidak ada cobaan itu yang kata Allah kan, yang tidak ada cobaan yang overdosis. Tidak ada masalah yang overdosis, tidak ada ujian yang overdosis. Semuanya pasti bisa dihandle sesuai dengan kadar kemampuan kita, dan Allah tidak mungkin zolim terhadap hambanya
membuat ujian itu tapi untuk menzolimi, nggak mungkin. Itu yang disebutkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi setiap kita yang dapat masalah, ya termasuk yang dihadapi para nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ketika datang ujian dia katakan begini, ya Allah, aku tidak tahu mana yang terbaik buatku, apakah ujian yang membuat aku sedih atau ujian yang membuat aku senang. Karena bagiku ini sama-sama datang darimu ya Allah. Sesuatu yang datang darimu pasti baik. Sesuatu yang datang darimu pasti ini baik manfaatnya. Mungkin menumbuhkan semangat untuk kreatif. Orang yang kalau dapat ujian itu jadi kreatif ini. Ya, saya kira orang-orang yang sukses di Jakarta ini karena merantau kemari jadi kreatif. Gimana nih harus memulainya? Beda dengan penduduk asli ya, begitu punya banyak tanah, anaknya mau nikah jual. Begitu anaknya mau sekolah jual. Nggak kreatif, hanya betul-betul menjual apa yang, tapi yang pendatang lebih kreatif. Paling tidak ini cara pemaknaan yang mungkin kebanyakan orang kalau semakin datang masalah semakin kuat. Saya juga di hadapan banyak mahasiswa selalu saya katakan, ikan-ikan yang memang pantas untuk di laut ya memang karena dia sanggup untuk besar, berani besar gitu ya. Kalau ikan-ikan yang hanya mampu tinggalnya di paret ya pasti terbatas. Bintang-bintang nampak terang itu kenapa? Karena dia muncul di kegelapan. Kalau dia muncul di tengah-tengah siang hari nggak begitu kelihatan. Artinya dia muncul dari kegelapan. Orang-orang yang sukses itu, yang kuat itu memang karena sudah menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Kalau tidak salah saya pernah bicara soal mukjizat syukur di sini juga, Pak. Mungkin nanti bisa kita, kalau saya ringkas 1 menit, Pak. Boleh, Pak, 1 menit ya? Kira-kira kalau bicara masalah apa hikmahnya? Yang pertama tentu saja hikmahnya bahwa supaya istrinya dan anak istrinya itu belajar bahwa setiap ujian itu pasti memiliki nilai supaya dia jadi selalu berhubungan sama Allah. Orang kalau hidup dalam comfort zone, Pak, kalau selalu sudah nyaman dalam zona yang seperti itu, dia jadi kurang kreatif, jadi kadang-kadang malah lupa sama Allah. Ya sama kayak yang kemarin aktor Hollywood, sudah dia populer, sudah sibuk, tapi ketergantungan sama Allah nggak ada. Jadinya begitu nggak sering dipakai, jadi hampa makna dia, gantung diri dia pakai sabuk, kan itu Pak ya. Artinya kesusahan itu kadang-kadang ada maknanya supaya kita sering berdoa. Dulu waktu suami istri masih pas-pasan, masih susah, makannya bila perlu sepiring berdua, kan begitu. Begitu maju sedikit, wah egonya mulai main, ya. Dulu waktu susah kadang rajin sekali berdoa gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu memunculkan semangat untuk memunculkan kekuatan diri, jadi berdoa, kan begitu. Kalau mau ditambah-tambah nanti kita bicara dalam perspektif jamaliyahnya Allah itu, kadang-kadang Allah itu memberikan ujian itu supaya hamba Allah itu semakin mengenal dirinya. Supaya tahu dia hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup yang tidak diperjuangkan tidak layak untuk dijalani, kan begitu. Jadi banyak sekali Pak, ya seperti itulah diantaranya, supaya orang itu dengan ujian-ujian seperti itu pasti memunculkan pribadi yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih yakin sama Allah, membuat dia sering mengadu sama Allah. Mungkin kalau nggak dibuat begitu, jadi lembek Pak nanti kepribadiannya. Saya kira begitu Pak, mungkin di antara banyak Pak, banyak sekali, mungkin nanti bisa kita sharing lagi gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu? 1 orang, ada Bu? Baik, kalau tidak ada, saya punya sedikit Pak. Ada? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Ustadz, apakah boleh kita mengatakan atau mengambil arti dan makna dari perjalanan haji ini
yaitu bagaimana kita masuk ke wilayah. Bagaimana caranya kita mempertahankan peradaban Islam yang sudah dalam makna historisnya itu oleh para jamaah, itu yang diupayakan. Jadi mungkin kalau boleh saya mengatakan, bagaimana caranya kita dapat melestarikan peradaban Islam itu di dalam melaksanakan haji ini. Lalu kemudian para jamaah akan mengarah kepada situ. Atau dengan perkataan lain, bagaimana kita menjaga hati, kulub kita atau katakanlah kalbu kita tidak tergerus oleh perubahan atau katakanlah dinamika masyarakat yang seperti sekarang ini. Sekian, terima kasih. Saya minta tolong dijelaskan. Apakah boleh kita mengatakan itu? Apakah peradaban Islam yang seharusnya memang kita harus capai? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya, baik Ibu. Iya, luar biasa. Memang makanya tadi sebagaimana disampaikan bahwa seharusnya perjalanan haji ini menjadi momentum dan menjadi semacam konferensi internasional bagi umat Islam, supaya begitu bergaul perbanyaklah silaturahmi. Kadang-kadang kan kita begitu manasik kan diajarkan juga sedikit-sedikit bahasa Arab supaya ada pergaulan. Orang semakin banyak bergaul, semakin banyak bersahabat, otomatis cara pandangnya kan juga akan jauh lebih bagus. Jadi perjalanan haji itu sebenarnya juga proses pembelajaran ya, proses pembelajaran bahwa kita dalam proses untuk selalu belajar untuk memahami kondisi kita, kondisi keilmuan kita, menakar kualitas keimanan ketakwaan kita. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang yang menganggap perjalanan haji ini adalah sebuah perjalanan untuk selalu mau belajar, disitulah dia semangatnya akan selalu tumbuh untuk selalu berguru. Ya, kelemahan umat Islam ini adalah malas berguru. Berguru itu kadang-kadang cukup dengan 1-2 orang guru. Ini kelemahan ini. Kalau sudah gurunya terbatas, otomatis perspektifnya juga dalam melihat peradaban Islam juga terbatas. Padahal ya dulu saudara-saudara sahabat itu kenapa maju? Karena banyak yang gurunya 500 orang, gurunya 1000. Imam Bukhari itu berguru sampai 1000 orang. Sementara sekarang ini orang malas berguru. Jadi perjalanan haji itu seharusnya menjadikan kita semangat untuk terus tumbuh, untuk terus belajar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi berbagai macam tantangan. Ya, tantangan kita sangat banyak. Ya, saya juga kaget. Generasi-generasi kita sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dari sisi intelektual misalnya. Anak-anak Indonesia itu begitu ikut dalam perlombaan olimpiade matematika, fisika banyak yang juara 1. Ini artinya kita secara intelektual nggak kalah. Ini yang harus menjadi kultur, menjadi secara masif harus dilakukan. Bagaimana kita memiliki potensi yang sebenarnya tidak kalah dengan orang-orang di luar. Tapi di satu sisi, mohon maaf ya, generasi-generasi kita itu setelah disurvei, anak-anak kita itu nonton TV-nya itu dengan anak-anak Amerika itu, anak-anak kita 7:1. 7 kali lebih banyak nonton TV-nya daripada anak-anak di Amerika. Terlalu banyak nonton, habis nonton TV anak-anak kita biarkan main game online. Game online ya, sekarang di luar-luar itu hampir setiap gang itu ada game online 24 jam. Ini yang membuat generasi-generasi kita nanti bisa-bisa lemah, kurang kreatif. Kreatifnya cuma untuk dalam hal-hal yang seperti itu. Padahal kalau diarahkan kepada yang jauh lebih baik, ya saya kira membangun generasi yang baik itu memang membutuhkan membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang luar biasa. Saya jadi malu kalau teringat waktu Ibu Risma diwawancarai dalam acara Mata Najwa itu. Ibu Risma wali kota Surabaya itu ketika jalan-jalan, mohon maaf, ke Jalan Doli itu,
dia menemui ada PSK yang umurnya sudah 60 tahun ke atas, mohon maaf ini harus untuk tujuan dakwah ya, saya ungkapkan. Rupanya ada PSK yang umur udah 60 tahun ke atas. Kata Ibu Risma, Anda ini sudah umur 60 tahun lebih kok masih jadi PSK, siapa yang mau sama Anda ini? Akhirnya yang PSK tadi bilang, ya memang nggak ada laki-laki yang mau sama saya lagi. Loh, jadi siapa yang Anda layani? Ya gimana lagi? Terpaksa saya melayani anak-anak SD, anak-anak SMP yang bawa uang 5.000, yang bawa uang 3.000. Rupanya yang menjadi pelanggannya anak-anak SD, anak-anak SMP. Ini kan potret yang sangat buruk dari generasi-generasi kita. Artinya kita sendirilah yang meruntuhkan untuk membangun peradaban Islam itu. Kenapa? Anak-anak kita itu, generasi kita ternyata nggak terkontrol, nggak tahu kita, ya ternyata kita sudah membunuh ya karakter-karakter generasi kita lewat mungkin cara pendidikan kita yang tidak bagus ya. Jadi memang itulah kondisinya, Pak. Jadi kalau tadi kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, memang ujian-ujian itu akan selalu ada. Tapi sebuah ujian, katakanlah api, kalau ujian itu dianggap api itu kan bisa membuat dua hal. Apakah dia menjadikan kita gosong atau menjadikan kita matang, mature. Kita pilihannya ada pada kita. Kita mau stres, mau depresi alias gosong, atau kita malah semakin tumbuh, semakin matang. Ya, ternyata yang di pilihan-pilihan Siti Hajar dan Ismail itu justru mereka menjadi tumbuh dan besar dengan ujian seperti itu. Nah, sekarang tantangannya sangat besar. Ke depan ini mungkin jauh lebih besar lagi. Bagaimana pasar bebas nanti, orang-orang persaingannya lebih banyak masuk kemari. Bagaimana kita harus kuat. Jadi saya kira Masjid Az-Zikri ini sudah melakukan terobosan yang luar biasa dengan kegiatan taklim yang luar biasa intensif, dengan guru-guru yang banyak. Saya selalu katakan di masjid manapun, ayo kita jadikan ini masjid menjadi tempat untuk semacam universitas-universitas terbuka. Bila perlu nanti ustadz-ustadz yang kita tampilkan di sini pakai silabus yang terukur dengan sistem SKS. Ya, orang bisa mendapatkan sarjana master doktor itu pakai SKS. Kan kita ini sudah begitu banyak mengikuti taklim ini. Kalau dibuat semacam SKS, kita ini kan akan lebih terukur nanti. Jadi saya kira tidak apa-apa kalau memang harus ke situlah. Bersyukurlah kita ada orang-orang yang memikirkan tentang siar-siar, membesarkan siar Allah lewat Masjid Az-Zikri ini. Mudah-mudahan kita semakin optimis. Mungkin kemarin saya juga sudah bicara di sini dalam pengalaman dakwah saya yang kemarin ke sana ke 11 state di USA itu, saya kok jadi optimis melihat peradaban Islam jangan-jangan nanti munculnya malah di Amerika, bukan di Indonesia. Kenapa? Karena semangat mereka itu, saya ceramah dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Non stop ya, stopnya saat makan sama sholat aja. Terus Ustaz dikasih. Saya lelahnya pun jadi hilang melihat mereka begitu semangat. Hampir setiap state begitu. Haus mereka terhadap pengetahuan agama. Mudah-mudahan ya, mau dimanapun, mau di sini, mau di Amerika, asal kita punya komunitas yang memang ada rasa pertumbuhan di situ, insya Allah, ala inna nasrullah qarib, pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Saya kira begitu, Ibu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke acara selanjutnya, itu doa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Dr. Bambang Irawan. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai penutup taklim ini, mari kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan dari sekian banyaknya kita bermunajat, bermohon kepada Allah, inilah munajat yang paling yakin. Kalau kita yakin, Allah lebih yakin lagi untuk mengabulkan apapun yang kita minta, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari dengan sungguh-sungguh ya Allah, Engkau saja yang menghidupkan dan mematikan kami ya Rabb. Engkau saja yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kami ya Rabb. Takdirkan ya Allah kepada kami takdir yang terbaik.
Beribadahlah kami dengan ibadah yang paling Engkau sukai ya Allah. Berkumpullah kami senantiasa dengan orang-orang yang memperjuangkan agamamu ini ya Allah. Berkumpullah kami senantiasa dengan orang-orang yang juga sungguh-sungguh mencintai Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa orang-orang yang begitu banyak perhatiannya terhadap agama ini ya Allah. Ampuni dosa mereka yang berkat pemikiran dan ide-ide kerja keras mereka bisa terlaksananya taklim-taklim di masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari jika ada saudara kami yang pada tahun ini akan menjadi tamu Engkau ya Allah, yang akan berangkat ke Makkahul Mukarramah, mudahkan perjalanannya ya Allah. Mudahkan perjalanannya ya Allah. Jadikan perjalanan haji yang mereka laksanakan perjalanan yang Engkau bawa padanya keberkahan. Semakin khusyuk ibadahnya, semakin nikmat solatnya, semakin sering berzikir menyebut asmamu ya Allah. Allahumma ja'alahum hajjan mabruro, jadikan haji mereka haji yang mabrur ya Allah. Wa sya'yam maskuro, dan aktivitas yang selalu penuh syukur ya Allah. Wa sya'yam maskuro wa tijaratan lan taburo ya Allah, menjadi transaksi yang semakin Engkau ampuni segala transaksi mereka ya Allah. Wa tijaratan lan taburo, sebuah transaksi yang sudah pasti menguntungkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan ya Rob. Ampuni kesalahan dan kelalaian kami ya Rob. Kasih sayang dan ampunanmu jauh lebih besar daripada kemarahanmu. Jangan Engkau marah kepada kami ya Rob. Kalau Engkau tidak mengampuni, betapa kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rob. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rob. Jadikan kerja keras orang tua kami, jadikan kerja keras orang tua kami, jadikan air mata yang mungkin mereka tumpahkan, bahkan darah yang mereka keluarkan untuk membesarkan kami, menjadi penebus dari dosa-dosa yang mungkin pernah mereka lakukan ya Rob. Ampuni kami jika selama ini kami belum bisa membalas kebaikan, membalas jasa kedua orang tua kami ya Rob. Bahkan kami sebelum bisa membalas jasa mereka, kedua orang tua kami sudah Engkau panggil ya Rob. Bagi orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya ya Rob. Masukkan kelak orang tua kami ke dalam surgamu. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, berikan kami kearifan, berikan kami cara pandang yang luas terhadap bagaimana memaknai ibadah yang sesungguhnya ya Rob. Dalam setiap ujian kesulitan, jadikan ujian kesulitan itu menjadikan kami semakin tumbuh berkembang, menjadikan potensi-potensi kami semakin tumbuh. Jadikan setiap ujian kesulitan yang kami alami, ujian-ujian yang kami hadapi sebagai cara Engkau agar kami selalu berdoa kepadamu ya Rob. Jadikan sebagai ujian yang kami hadapi sebagai cara Engkau untuk menghapuskan dosa-dosa kami ya Rob. Jadikan masalah yang kami hadapi di dunia ini sebagai cara akan Engkau ganti dengan yang jauh lebih baik lagi ya Rob. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami yang masih sangat sedikit ini ya Rob. Kami menyadari betapa ibadah kami masih sangat sedikit ya Rob. Terimalah ibadah kami yang masih sangat sedikit ini. Jika saatnya Engkau akan memanggil kami, panggillah saat kami betul-betul dalam keadaan siap ya Rob. Engkau mudahkan, Engkau lembutkan sakaratul maut bagi kami ya Rob. Kami titipkan orang-orang yang kami cintai kepadamu, Engkau yang maha menjaga ya Rob. Allahumma rabbana hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Bambang Irawan yang telah menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat kepada kita dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.